Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Nubaidilari Putra, salah satu mahasiswa Prodi Tasawuf Psikoterapi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Kitab Kuning dan Santri Pondok Pesantren Darul Ulum Tambah Beras Jombang. Langsung saja, pembahasan yang pertama yakni pengertian Kitab Kuning. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan pesantren. Menurut Az-Zumar Azra, mengartikan bahwa kitab kuning yaitu kitab yang dulunya dicetak di atas kertas yang kekuning-kuningan. Dengan kata lain, alasan dinamakan kitab kuning karena hal tersebut, sedangkan menurut ahli yang lain mengatakan bahwa kitab kuning adalah kitab gundul yang ditulis sudah berabad-abad yang lalu dan sampai sekarang menjadi pedoman untuk memperdalam agama Islam oleh para santri di pondok pesantren. Menurut Kiai Haji Said Aqil Siraj, kitab kuning diklarifikasi dalam 4 kategori, yakni antara lain: yang pertama, dilihat dari kandungan maknanya, seperti kitab yang berbentuk penawaran atau penyajian ilmu secara naratif seperti sejarah, hadis, dan tafsir. Kemudian kitab yang menyajikan materi yang berbentuk kaidah keilmuan seperti nahwu, shorof, usul fikih, dan mustalah hadis. Yang kedua, dilihat dari kadar pengajiannya, yakni mukhtasar, yaitu kitab yang tersusun secara ringkas dan menyajikan pokok-pokok masalah, baik muncul dalam bentuk nadam ataupun syair, bahkan prosa. Kemudian syariah, yaitu kitab yang memberikan uraian panjang lebar, menyajikan argumentasi ilmiah secara komparatif dan banyak mengutip ulasan para ulama dengan argumentasinya masing-masing. Kemudian kitab kuning yang menyajikan materinya tidak terlalu ringkas dan juga tidak terlalu panjang. Kemudian yang ketiga yakni dilihat dari kreativitas penulisnya, yakni kitab yang menyajikan gagasan baru seperti kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i, kemudian kitab Arud wal Qawafi, kaidah-kaidah penyusun syair karya Imam Khalil bin Ahmad Farhidi, dan lain-lain. Kemudian kitab yang muncul sebagai penyempurnaan terhadap karya yang telah ada seperti kitab Nahwu atau tata bahasa Arab karya Imam Sibawayh. Kemudian kitab yang berisi keterangan syarah terhadap kitab yang telah ada seperti kitab hadis karya Ibnu Hajar al-Asqalani yang memberikan komentar terhadap kitab Sahih Bukhari dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 4, dilihat dari penampilan uraiannya, yakni mengulas pembagian sesuatu yang umum menjadi khusus, sesuatu yang ringkas menjadi terperinci, dan seterusnya. Kemudian menyajikan redaksi yang teratur dengan menampilkan beberapa pernyataan dan kemudian menyusun kesimpulan. Kemudian menyajikan ulasan tertentu ketika mengulangi uraian yang dianggap perlu sehingga penampilan materinya tidak acak-acakan dan pola pikirnya dapat lurus. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni secara singkat Pondok Pesantren Darul Ulum. Pondok Pesantren Darul Ulum Tambah Beras Jombang adalah salah satu pesantren yang terbesar dari 4 pesantren yang ada di Jombang. Didirikan pada tahun 1825 Masehi oleh Kiai Haji Abdus Salam atau Mbah Kiai Sekha yang merupakan cicit dari Pangeran Benowo. Dalam pengembarannya, Mbah Sekha tertarik untuk tinggal di Desa Gedang, sekitar 3 km utara kota Jombang. Desa itu masih belantara, kemudian Mbah Sekha berupaya membuka lahan atau biasa disebut dalam bahasa Jawa yakni membabat alas untuk dijadikan perkampungan masyarakat selama 13 tahun. Mbah Sekha berhasil mengubah puluhan hektar hutan menjadi perkampungan penduduk. Pesantren ini dikenal oleh masyarakat dengan pesantren Selawe karena santrinya waktu itu 25. Dengan 3 gedung, Kiai Sekha merupakan keturunan dari darah Raja Majapahit Brawijaya yang ke-6. Kiai Sekha memiliki 2 putri yang bernama Layyinah dan Fatimah. Kemudian beliau menikahkan putrinya dengan santrinya sendiri yang sudah beliau anggap alim bernama Utsman dan Said. Utsman menikah dengan Layyinah, sedangkan Said menikah dengan Fatimah. Dari sini
Kiai Utsman memiliki putri Wenih yang kemudian dinikahkan dengan Asy'ari yang kemudian melahirkan Kiai Hasyim Asy'ari yang mendirikan pondok pesantren Tebuireng. Tapi kelanjutan pesantren Nyalawe dilahirkan kepada Yai Said yang punya anak 4 yang salah satunya Yai Hasbullah yang menjadikan pondok Selawe ini berubah menjadi pondok tapak beras. Kiai Hasbullah adalah seorang yang kaya raya dan dermawan. Beliau memiliki tanah pertanian yang sangat luas. Konon, tanah sawah dan perkarangan beliau terbentang mulai dari desa Sidomulyau, Megalo, Tembelang, hampir seluruh desa Tambak Rejo hingga Den Anyar. Seluruhnya berada di 3 kecamatan. Setiap musim panen, sawahnya menghasilkan bertonton beras dan timbul di gudang pondok untuk keperluan makan keluarga, tamu-tamu, santri, dan warga masyarakat sekitar. Begitu melimpahnya, maka disimpanlah di gudang yang begitu melimpah seperti lautan beras. Tak heran masyarakat menyebutnya sebagai tambak beras. Pada tahun 1965, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan salah satu keturunan dan penerus perjuangan Mbah Syekhah memanggil 4 santri beliau untuk menghadap atau sowan. Keempat santri beliau ini ditugasi mengajukan alternatif nama pondok pesantren. Alhasil keempat santri ini mengajukan 3 nama alternatif, yakni Bahrul Ulum, Dahrul Hikam, dan Mambaul Ulum. Dari ketiga nama yang diajukan kepada Kiai Wahab memilih nama Bahrul Ulum yang artinya lautan ilmu, yang kelak diharapkan tambak pondok pesantren Tambak Beras benar-benar menjadi lautan ilmu. Setelah itu mengadakan sayembara pembuatan logo atau lambang pondok pesantren. Setelah mendapatkan pemenang, logo pondok pesantren disisipkan ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 109. Kemudian hasil wawancara mengenai kitab kuding santri pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Jombang. Menurut salah satu pembina pengurus pondok pesantren Bahrul Ulum di Bat Al-Latifiyah 1 yang bernama Ning Halimatus Hadiah menjelaskan bahwa perkembangan zaman modern sangat mempengaruhi progres kurikulum pesantren. Dengan menyesuaikan tingkat kelas sekolahnya masing-masing, setiap santri mendapat bimbingan atau proses belajar kitab tertentu seperti ketika kelas MTS atau ULA. Kajian kitab kuning hanya yang level tergolong biasa seperti ilmu alat, yakni kitab Imriti atau Jurumiyah dan lain sebagainya. Fikih syariah, yakni kitab Takrib, Fathul Qorib, Fathul Wahab dan lain sebagainya. Akhlak, yakni ta'lim muta'alim. Tauhid menggunakan qawaid khamsin dan lain sebagainya. Sedangkan tingkat kelas aliyah atau wusta mulai mendalami seperti tauhid, Fathul Majid, Ad-Dasuki, tafsirnya tafsir Jalalain dan tafsir Munir, usul fikih, Bulughul Maram dan lain sebagainya. Sedangkan tingkat mahasiswa pasca yang lebih dalam lagi seperti kitab Ihya Ulumuddin, Hikam, Maraqil Ubudiyah dan lain sebagainya. Tidak serta-merta disamakan karena sang pengasuh menilai para santri sesuai dengan kapasitas kesiapannya dan menerima ilmu pengetahuan secara mendalam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.